Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah data mining, dan di sini kita memasuki pertemuan yang ke-15 ya. Dan di sini kita akan bahas tentang eksperimen dan kaitannya dengan sebuah penelitian dengan tema data mining ya. Jadi mengolah data sehingga nanti data itu menghasilkan sebuah pengetahuan dan pengalaman ya. Dan tentunya juga data itu memiliki arti yang sangat penting ya untuk membuat sebuah keputusan. Oke, untuk eksperimen di sini kita akan menerapkan data dari primer ya. Ya, yaitu data yang diambil langsung dari institusi atau lembaga ya, atau juga bisa dikatakan sebagai data mentah ya. Kalau yang kemarin kita coba data sekunder yang datanya sudah ada, yang sudah pernah diteliti dan dipublikasi. Contohnya di situ kita mengambil data dari repositori UCI yaitu Universitas California. Nah, saya lanjutkan untuk eksperimennya sama seperti yang minggu yang lalu, yaitu ada olah datanya, perbaikan data, penerapan algoritma, evaluasi ya. Nanti penerapan algoritma dan evaluasi kita gabung di sini di dalam tool yang ada di dalam RabbitMiner. Oke, langsung aja. Nah, ini mungkin sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Di sini untuk mendapatkan data, saya menggunakan kuesioner penelitian, yaitu kaitannya dengan prediksi kelulusan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di Universitas Swasta di Semarang ya. Dan nanti hasil penelitian ini akan membuat aplikasi yang kaitannya dengan prediksi kepuasan mahasiswa. Walaupun nanti untuk aplikasinya sangat sederhana sekali gitu, tapi bisa dibuat untuk penelitian gitu. Oke. Langkah awal di sini kita mengambil data dari mahasiswa. Nah, kalau kaitannya dengan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik berarti mahasiswa yang sudah lama di kampus ya. Kalau S1 ya sudah tiga setengah tahun ya yang mau lulus ya. Kalau D3 ya sekitar 2 tahun setengah ya gitu. Nah, makanya nanti yang diambil datanya ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lama ya. Nah, di sini saya berikan petunjuknya ya. Dan di sini terdapat ada 5 atribut ya yang mempengaruhi terhadap kepuasan mahasiswa ya. Atributnya di sini ada aspek tangible, yaitu kaitannya dengan sarana pendidikan, alat perkuliahan, media pengajaran, dan prasarana pendidikan ya. Terus yang kedua, aspek reliability, itu kaitannya dengan kehandalan dosen, staf akademik. Terus ada lagi yang ketiga, aspek responsif ya, sikap tanggap. Terus ada aspek assurance ya, perlakuan pada mahasiswa. Terus yang terakhir aspek empati, yaitu pemahaman terhadap kepentingan. Dan tiap aspek itu di sini terdapat beberapa pernyataan ya yang tercantum dalam aspek ini ya. Contohnya di sini nanti ada pilihan jawabannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan diurutkan, kalau yang 1 itu sangat tidak setuju, terus yang 2 tidak setuju, dan 3 cukup setuju, dan 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nantinya di sini akan dibagi 2 untuk penilaiannya ya, nanti yang diterapkan dalam datanya, yaitu nanti dengan nilai tinggi dan nilai rendah. Nilai tinggi nanti akan diterapkan yaitu jika mahasiswa itu menjawab setuju dan sangat setuju, itu berarti nilai kepuasannya tinggi ya. Terus kalau 1 sampai 3 itu nilai kepuasannya rendah ya. Dan tentunya di sini
nanti terakhir di sini diberikan pernyataan bagaimana kepuasan secara keseluruhan ya, puas atau tidak puas. Dan ini cuma sebagai untuk tambahan aja jika ada ya. Nah, terus setelah ini data disodorkan ke mahasiswa, terus nanti akan kita olah, nanti jadinya bentuknya seperti ini ya. Ya, kita olah di dalam Microsoft Excel, dan ini ya nomor, dan ini yang ditulis adalah aspeknya, tangibles, reliability, response, assurance, empathy, dan hasilnya. Hasilnya itu berarti keputusan terakhirnya. Contohnya di sini mahasiswa yang pertama untuk tangible-nya itu tinggi, reliability-nya tinggi, responsifnya tinggi, assurance-nya tinggi, dan empatinya tinggi. Dia puas ya. Berbeda dengan yang tidak puas nomor 2 ya, karena di beberapa bagian seperti responsifnya rendah, terus assurance-nya rendah, empatinya rendah. Jadi kebanyakan rendahnya untuk dari aspek ini sehingga dia tidak puas. Nah, di sini saya mendapatkan data sampai dengan 248 mahasiswa ya. Nah, setelah itu di sini karena di tahapan data tadi itu ketika kita menemukan data yang seperti ada yang kosong gitu ya. Nah, ada yang kosong itu biasanya kalau kita langsung melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner itu bisa kita revisi atau kembalikan ke mahasiswanya, sehingga nanti tahapan ini bisa yang perbaikan ini bisa kita langsung langsung diperbaiki ya gitu. Bisa langsung di backup ya. Selanjutnya kita akan menerapkan algoritmanya dan evaluasinya. Dan di sini kita akan masukkan datanya. Seperti biasa, nanti di sini kita masuk ke file, terus kita pilih file read dan read Excel-nya. Dan ini bisa kita tarik dulu ke sebelah kanan, terus kita klik 2 kali untuk memasukkan datanya ya. Memasukkan datanya di sini kita pilih data kita. Oke, kita pilih data kita di data mining. Sebentar ya, saya lupa untuk letaknya. Oh, ini berarti di penelitian saya ya. Jadi bukan di folder UNW, tapi di sini masuknya. Oke, karena ini datanya banyak, sudah saya siapkan sini ya, yang siap diteliti. Kita next ya. Terus di sini kita next juga ya. Dan oke, ini karena tidak dipakai ya ini ya. Saya kembali dulu, berarti ini yang A tidak dipakai, cuma nomor aja, tidak mempengaruhi, berarti mulainya dari sel B ya. Sel B sampai dengan G ya. Nah, jadi ini yang nomor 1 atau yang sel A1 dan seterusnya ini tidak dipakai ya. Kita mulai dari tangible, kita next. Terus ini cuma ada 2 pilihan ya, tinggi rendah berarti kita pilih binominal. Semuanya sama ya, binominal. Nah, binominal, terus binominal, sini kita pilih binominal juga ya. Ya, setelah itu kita finish ya. Nah, di sini bisa kita play dulu untuk melihat datanya ya, data kita. Nah, seperti ini ya. Kita lihat missingnya ada enggak? Tidak ada ya, karena dari awal
memang datanya sudah terisi semua dan tidak ada tanda-tandanya. Dan sekarang kita langsung menerapkan untuk evaluasi dan pemilihan algoritmanya, yaitu klik kanan di insert wheel ya. Nah, insert wheel block, nah, kita pilih yang nominal ya. Oke, kita ganti untuk arah garisnya. Nah, kita lihat di sini untuk evaluasinya menggunakan decision tree ya. Kita klik 2 kali dulu di sini. Decision tree. Oke, kenapa ini error ya? Oh, labelnya ya. Berarti tadi lupa ya. Untuk labelnya kita kita edit ya di sini. Nah, di sini hasilnya atributnya harus label ya. Keputusannya harusnya label. Kita play. Nah, sudah tidak ada tanda serunya. Nah, ini kita menggunakan decision tree seperti ini ya. Terus kita play. Nah, ini untuk akurasinya ya, yaitu 87,95. Ini nilai akurasinya dari data yang kita teliti ya. Terus ini untuk ini ya. Ini untuk penerapannya ya. Nah, ini nah, oke. Nanti di sini terdapat berapa pola ya. Jadi ada 5 pola ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama kalau tangibles-nya tinggi, empatinya tinggi, responsifnya tinggi, uh, dia ini ya mahasiswanya puas ya. Terus kalau tangible-nya rendah ya langsung tidak puas ya. Kalau tangible-nya tinggi, empatinya rendah, dia tidak puas. Terus yang terakhir, tangible-nya tinggi, empatinya tinggi, responsifnya tapi rendah, dia tidak puas ya. Jadi ada 4 ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ya maaf ya. Nah, berarti dari data tersebut nanti ya yang tadi hasilnya di dalam rapid manner ini nanti dibuatkan ya polanya ya. Oke, dibuatkan polanya di sini seperti tadi ya. Terus tangibles-nya. Nah, jadi jika tangibles-nya tinggi ya dan empatinya tinggi dan responsifnya tinggi, maka mahasiswa itu puas. Jadi nanti di sini ada ada 4 ya. Nah, oke ini ya kalau ininya rendah berarti dia tidak puas ya. Nah, maka tidak puas ya. Terus yang lainnya ininya tinggi, terus empatinya rendah,
Nah, empatinya rendah, maka dia tidak puas. Tidak puas. Terus selanjutnya ininya tinggi. Nah, ininya responsifnya rendah, maka tidak puas. Oke, dari keempat pola ini, nah, kita jadikan ya ini sebuah logika yang nantinya dibuatkan programnya. Sebagai contoh, ini saya sudah buatkan programnya seperti ini ya. Contohnya ya. Nah, ini saya buat rendah. Nah, nanti tidak puas ya. Nah, ini juga saya rendah, tetap sama puas. Berbeda kalau ininya tinggi ya, dan ininya juga tinggi, akan puas ya. Tinggal nanti kita bisa membuatkan rumusnya sesuai dengan pola ini. Oke, saya kira cukup dulu ya penerapan data mining ya. Dan ini saya contohkan di penelitian saya, yaitu tentang prediksi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik yang datanya diperoleh dari data primer. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.